Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pencinta kajian Bima Sakti yang berbahagia dimanapun Anda berada, kali ini saya hadir tengah-tengah Anda untuk membahas Al-Quran dari ayat ke ayat atau dari surat ke surat yang saat ini saya mencoba untuk membuat tafsir ilmiah surat Al-Kafirun, surat ke-109 ayat 1 sampai dengan 6. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama Misyari Rashid, Imam Masjidil Haram, yang membacakannya dengan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menyembah dan kamu pun tidak pernah menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Itulah tadi bacaan Al-Quranul Karim oleh seorang Imam Masjidil Haram yang sangat menyentuh hati. Maka mari kita kaji bersama mengapa sampai ayat-ayat Tuhan yang menyentuh hati ini diturunkan kepada Rasulullah Muhammad. Kita menengok sejarah, dengar yang budiman, bahwasanya pada saat Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, wahyu secara sembunyi-sembunyi, karena memang belum ada perintah untuk terbuka. Akan tetapi lama-kelamaan dengan takdir ilahi pengikut Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy yang masuk ke dalam Islam itu semakin banyak, sehingga terjadilah kekhawatiran pada tokoh-tokoh Quraisy itu bahwasanya nanti leadership mereka, kepemimpinan mereka, ekonomi mereka, politik mereka akan terduksi oleh kekuatan Muhammad menurut pemikiran mereka. Karena mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini dianggapnya adalah sebuah kepentingan duniawiyah. Maka atas dasar itulah akhirnya mereka melakukan pendekatan kepada Nabiullah Muhammad melalui lobi politik yang tercatat oleh sejarah demikian strategisnya bagi kesatuan umat Islam di kemudian hari. Apabila Anda membaca asbabul nuzul daripada turunnya Quran ini, maka di sana diceritakan bahwa Ibnu Abbas menyampaikan berita atau meriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy mengiming-iming Rasulullah dengan harta berlimpah, melakukan lobi tadi agar supaya dia menjadi orang yang terkaya di Mekah, serta memberinya wanita mana saja yang beliau inginkan. Mereka berkata, wahai Muhammad, semua ini adalah untuk engkau asalkan kau berhenti menghina Tuhan-Tuhan kami dan berhenti mengucapkan kata-kata buruk terhadap mereka. Tetapi jika engkau keberatan, lalu bagaimana apabila engkau
menyembah Tuhan kami bergantian selama 1 tahun saja. Kemudian kami menyembah Tuhan kamu tahun berikutnya. Mendengar tawaran orang-orang Quraisy ini, maka secara diplomasi Rasulullah menjawab, saya akan menunggu hingga Allah memberikan jawabannya. Pendengar yang budiman, di sini bisa dilihat bahwasanya semua statement Nabi itu tidak lepas daripada statement Al-Quran, statement firman, sehingga hanya untuk menjawab hal yang untuk kita mungkin sederhana seperti itu, dia tidak mau menggunakan logikanya. Atas dasar itulah kemudian turun surat Al-Kafirun yang dibacakan tadi, yang terjemahnya sebagai berikut. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak pernah menyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Di ayat lain, di dalam surat Az-Zumar 39-64, Allah menegaskan, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Hei orang-orang yang tidak berpengetahuan. Pendengar yang budiman, pencinta kajian Bima Sakti, itu asal muasal, asbabul nuzul, mengapa sampai firman Allah itu turun, yaitu Rasulullah menolak karena perintah Allah dengan sebuah statement yang mengandung dampak politik yang demikian besar. Ayat ini bukan ayat ritual. Ayat ini bukan masalah halal dan haram. Akan tetapi ini berdimensi politik yang demikian luas yang akan kita lihat nanti pada kejadian-kejadian berikutnya. Saya ingin mendefinisikan dahulu supaya tidak salah paham. Di situ ada kata-kata, hai orang-orang yang kafir. Apa yang dimaksud kafir di situ? Karena statement itu belum pernah dikenal oleh orang Arab sebelumnya kata-kata kafir itu. Memang ada kata-kata kafir, yaitu padanannya kufur. Kalau dalam bentuk jamaknya adalah kufur. Tapi kata-kata kufur dalam bangsa Arab pada saat itu sudah dikenal adalah untuk menunjukkan sebuah sistem bercocok tanam masyarakat pribumi, masyarakat pedalaman, yakni dengan sistem tugal untuk menanam kacang-kacangan, yaitu dengan melubangi tanah pakai kayu tajam, itu namanya tugal. Kemudian ke lubang itu dimasukkan biji-bijian, dan setelah itu kufur, artinya ditutup tanah itu. Bahasa sehari-hari kita katakan kubur. Pengertiannya di situ adalah menutup. Nah, kalau ini ditarik dalam bahasa kafir, operasional di dalam sehari-hari, operasional teologis di dalam Islam, maka yang dinamakan kafir itu yakni mereka yang menutup atau menolak konsep-konsep ilahi yang dibawa Nabi Muhammad. Konsep Al-Quran mereka tidak mau menerima karena menganggap bahwa konsep hidupnya sudah mapan. Nah, orang-orang yang demikian ini dikatakan orang-orang kafir. Kelompok-kelompok orang-orang yang menolak artinya. Maka kalau ini dijawahkan di dalam sistem masyarakat, pada saat itu ada dua kelompok besar sebetulnya orang yang menolak terhadap konsep ilahi ini. Sistem masyarakat namanya, yaitu mereka kelompok jahiliyah, kita kenal sebagai kafir jahiliyah. Di dalamnya ada kelompok-kelompok masyarakat atau kaum ada Quraisy
itu didominasi kaum Quraisy di Mekah. Ada Aus dan Hadzraj di Madinah. Dan ada Majusi dan seterusnya. Ini kafir jahiliyah, kafir dalam kebodohan. Yang kedua, ada kelompok ahlil kitab. Dalam konteks keislaman, ahlil kitab ini juga karena menolak terhadap konsep ilahi tadi dikatakan kafir. Ada dua ahlil kitab pada saat itu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Namun kelompok Yahudi banyak mendominasi di Madinah. Nasrani relatif sedikit, dan itu ada di utara, karena di sana ada kerajaan Romawi timur. Inilah kelompok masyarakat. Sehubungan dengan ayat tadi turun, itu adalah untuk menjawab pada saat itu untuk kelompok kafir Quraisy. Karena yang datang pada saat itu ada tokoh-tokoh kafir Quraisy. Belum ada hubungannya dengan Yahudi, Nasrani, Hadzraj, masih jauh. Inilah kelompok-kelompok kafir Quraisy itu tadi. Terhadap kelompok-kelompok inilah maka Allah memberikan sebuah batasan dinding agar supaya umat Islam itu mempunyai karakter yang berbeda dengan mereka. Karakteristiknya itu disebutkan di dalam ayat kedua. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Artinya ini adalah sistem kepercayaan. Karena kita tahu kafir Quraisy menyembah berhala-berhala. Majusi menyembah api. Yahudi menyembah Uzair. Nasrani menyembah Isa al-Masih. Nah, di sini sedangkan umat Islam itu hanya menyembah Allah yang tunggal. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Artinya ini sebuah jati diri. Bahwa sampai kapanpun seorang muslim tidak akan bergeser di dalam masalah kepercayaan yang kemudian kita kenal sebagai akidah. Dan sebagai bandingannya atau imbangannya, maka dengan halusnya Al-Quran mengatakan, dan kamu pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi di sini di dalam sistem kepercayaan Islam menempatkan pada tempatnya, tidak mencampur baur, dan sini tidak ada caci maki terhadap penyembahan yang berbeda. Demikian juga kita pun tidak ingin dicaci maki oleh penyembah yang berbeda. Ayat keempat, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Artinya di sini sampai kapanpun memang tidak akan menjadi, dan dahulu kala pun kita atau umat Islam itu tata cara peribadatannya berbeda dengan sistem kepercayaan orang lain. Di sini menyangkut masalah ibadahnya. Kalau 2-3 itu menyangkut ketuhanannya, sedangkan 4 dan 5 menyangkut tata caranya. Orang Islam tidak akan sama cara penyembahannya dengan non-muslim. Dan kamu pun tidak akan pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Ditempatkan dengan tempat yang sama. Tata cara peribadatan kamu pun berbeda dengan tata cara peribadatannya seorang muslim atau kaum muslimin. Sehingga ayat terakhir yaitu ayat ke-6, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Di sini memposisikan ada jarak. Akan tetapi jarak ini bukan berarti antagonis. Ini di dalam sistem kepercayaan dan peribadatan. Bukan di dalam sistem sosial. Bukan di dalam sistem ekonomi. Bukan di dalam sistem teknologi. Bukan di dalam sistem interaksi berbudaya. Akan tetapi menyangkut masalah ubudiyah dan percayaan. Pencinta kajian Bima Sakti
yang berbahagia, Anda masih mengikuti kajian Bima Sakti yang ditayangkan oleh Pusat Kajian Islam dan Sains Bima Sakti dari studio Jalan Bima Sakti nomor 9 di Malang. Setelah kita menempatkan posisinya masing-masing, mari kita lanjutkan. Di dalam perjalanan sejarah Islam, ternyata setelah sistem politik itu berkembang di Madinah, ayat-ayat ini tadi termasuk dalam ayat-ayat diturunkan di Mekah, ayat-ayat Makkiyah namanya. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan bersentuhan dengan masyarakat yang lebih heterogen dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat di Mekah, maka kafir Quraisy itu hanya salah satu bagian. Akan tetapi masih ada jenis-jenis kelompok masyarakat yang tidak semuanya mau menerima kehadiran Islam. Khususnya adalah ada Majusi, ada Nasrani, dan di sana juga ada Yahudi. Kaum Aus dan Khazraj yang meminta Nabi untuk datang ke Madinah itu sendiri. Pada awalnya tidak semuanya yang kemudian dikenal sebagai kaum Ansar, penduduk Madinah asli. Tidak semuanya mereka pun menerima konsep Islam. Nah, kelompok ini akhirnya dikelompokkan kepada kelompok-kelompok masyarakat secara politis. Rasulullah dengan jitunya akhirnya begitu sampai ke Madinah membuat perjanjianlah dengan kelompok-kelompok itu yang kemudian dikenal dengan Madinah Charter atau Piagam Madinah. Piagam Madinah itu bukan mengislamkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau penduduk-penduduk yang masih belum beriman di Madinah. Akan tetapi sebuah perjanjian politik bahwa mereka yang belum bisa menerima Islam sebagai way of life, sebagai sistem kepercayaan, itu tidak dipaksa oleh Nabi. Mereka dipersilahkan dengan tata cara mereka. Dan disinilah banyak sekali kelompok-kelompok Yahudi akhirnya membuat perjanjian dengan Rasul. Ada yang membuat perjanjian dengan Rasul, maka yang membuat perjanjian dengan Rasul itu menjadi bagian daripada pemerintahan Islam. Dan mereka mempunyai hak-hak perlindungan. Namun mereka harus tunduk kepada peraturan Islam. Kalau orang Islam diambil zakatnya di dalam sistem ekonomi Islam, maka mereka yang tidak masuk ke dalam Islam itu tadi diambil hartanya dalam bentuk yang sekarang istilahnya itu pajak. Mereka tetap harus membayar pajak karena ada perlindungan di situ. Kelompok yang demikian ini disebut dengan kafir zimmi, mereka yang sudah tunduk. Tapi di antara mereka ada yang tidak tunduk, mau mengikuti betul-betul sistem peraturan yang dilakukan Islam walaupun tata cara beragama dengan agamanya masing-masing. Mereka hanya ingin berjanji saja supaya tidak saling menyerang, tidak bermusuhan. Maka kafir ini dikelompokkan sebagai kafir mu'ahid, artinya mereka dalam perjanjian. Contohnya adalah kafir Quraisy melalui perjanjian Hudaybiyah 10 tahun untuk tidak saling menyerang. Dan mereka tidak diganggu. Mereka silakan hidup dengan tata caranya mereka sendiri, asalkan tidak mengganggu. Ada kelompok yang ketiga, yaitu kafir harbi namanya. Yaitu mereka yang memusuhi dan membuat kerusuhan dan membuat peperangan kepada pemerintahan Islam pada saat itu yang sedang dibangun oleh Rasulullah. Kelompok ini dimasukkan sebagai kelompok kafir harbi. Dan untuk kelompok ini apabila mereka menyerang, maka fardu ain setiap muslimin untuk mengangkat senjata. Kalau mereka itu memusuhi, kalau itu mereka itu menyerang, kalau mereka itu berhenti, maka serentak muslimin pun berhenti. Gencatan senjata namanya. Pendengar kajian Bima Sakti yang budiman, dengan uraian tersebut di atas, maka mari kita kaji lebih dalam lagi apa makna sesungguhnya daripada statement Al-Quran yang berbau politik ini di dalam operasional bermasyarakat
pada saat itu. Ternyata hadirin sekalian, terhadap kelompok apa yang dinamakan ahli kitab, Islam menempatkannya demikian mulia. Statement di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 113. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Artinya ahli kitab. Di antara ahli kitab itu ada golongan-golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dalam kitabnya tentunya. Dan mereka juga bersujud, melakukan sholat kepada ilahi. Dengan tata cara mereka tentunya. Disinilah respectful Islam kepada ahli-ahli kitab yang betul-betul melaksanakan konsep ilahinya. Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhirat. Menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan mereka bersegera melakukan berbagai macam kebajikan. Mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Itu tercantum di dalam surat 114-nya Ali Imran tersebut. Indah saudara-saudara, mari tengok berdasarkan Al-Quran ini. Jadi di antara Yahudi dan Nasrani, itu juga di antara mereka ada orang-orang soleh. Orang-orang yang taat terhadap perintah ilahinya. Tidak berbuat mungkar dan berbuat kebaikan. Karena apa? Karena jaminan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Ini padanannya di sana. Niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Yakni rezeki, kemudahan dari langit dan dari bumi. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya apa? Seluruh pengikut kitab Taurat, Injil, Al-Quran juga ada yang baik dan ada yang buruk. Supaya kita tahu diri. Ini sindiran untuk umat Islam juga. Supaya kita tidak mudah mencaci kepada orang lain. Bagi mereka yang berbuat buruk dan menolak kebenaran, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Al-Bayyinah 98 ayat 6. Dengan demikian kita bisa melihat berdasarkan ayat itu. Coba tempatkan antara manusianya, pemeluknya, dengan sistem kepercayaan dan sistem peribadatannya. Dua hal yang berbeda. Supaya kita tidak terjebak oleh emosi. Karena perbuatan seseorang kemudian kita lemparkan itu kepada sistem kepercayaannya. Terlalu jauh. Disinilah maka statement Al-Quran dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 108. Kembali disebutkan. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Artinya sistem kepercayaan mereka. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuannya. Artinya feedback balik kepada kita. Kalau kita seorang muslim mengkafir-kafirkan orang lain karena berbeda sistem kepercayaannya, nanti mereka akan balik mengkafir-kafirkan kita. Bahkan Tuhan kita pun dicaci maki. Maka yang salah bukan mereka, tapi kita sendiri yang tidak tahu diri. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Jadi artinya masing-masing kelompok mempunyai keyakinan dan itu dianggap benar dan baik. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Maka kalau sudah kayak demikian, fatawakal, kita kembalikan benar dan salahnya kepada Allah. Lalu dia Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Akan diberitahukan nanti yaumil akhir. Dengan dua sistem kepercayaan. Apa yang orang muslim kerjakan dan apa yang non muslim kerjakan, itu akan dibuka oleh Allah di akhirat. Bukan di sini. Karena ini adalah merupakan sebuah skenario ilahi.
sebuah skenario kemanusiaan. Oleh karena itu, di dalam ayat lain disebutkan, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 40. Dengan kata lain, di dalam surat Al-An'am tadi kita dilarang untuk mencaci Tuhan agama lain. Di dalam surat Al-Hajj ayat 40 ini dilarang kita merusak tempat-tempat peribadatan. Oleh karena itu, seorang muslim yang betul-betul memahami tentang Al-Quran tidak akan keluar dari mulutnya itu emosional, dan tidak akan tindakannya destruktif terhadap sesama, sekalipun sistem kepercayaannya berbeda. Pendengar jamaah kajian Bima Sakti yang mulia, mudah-mudahan Anda masih tetap mengikuti tausiah saya di dalam membahas, memaknai tentang surat Al-Kafirun yang saya coba menguraikan secara ilmiah dengan pendekatan politis tadi. Mari kita ikutin kesimpulan apa yang bisa diambil daripada uraian saya tersebut. Yang pertama, dalam menghadapi perbedaan keyakinan atau sistem kepercayaan dan tata cara peribadatan, seorang muslim secara tersirat, ini tidak tersurat tapi tersirat, artinya dibalik daripada firman itu, di situ ada larangan. Dilarang mengikuti kepercayaan dan ibadah agama atau sistem kepercayaan orang lain. Maka yang dinamakan kerukunan beragama itu bukan diimplementasikan orang Islam masuk gereja, orang Kristen masuk masjid, kemudian berdoa bersama. Bukan seperti itu. Karena itu termasuk lakum dinukum waliyadin. Akan tetapi menempatkan masing-masing pada posisinya tanpa satu keyakinan merecoi, merusuhin keyakinan yang berbeda. Sifatnya adalah larangan. Yang kedua, kata-kata kafirun di sini sebagai pembatas sistem kepercayaan dan peribadatannya, bukan untuk menuduh kelompok, akan tetapi sekedar tahu bahwasanya ada kelompok yang berbeda dengan sistem keyakinan dan peribadatan orang muslim. Tidak harus menuduh sesat, kafir, masuk neraka, itu urusan Allah. Yang ketiga, Islam menerima adanya perbedaan sekalipun dalam sistem keagamaan. Tentang resiko dari perbedaan tersebut dikembalikan pada Tuhan, pada yang bersangkutan kepada Tuhannya sebagai pemilik manusianya yang pasti akan diminta tanggung jawabnya sendiri-sendiri di yaumil akhir. Ngapain kita pikirin? Yang keempat, Islam lebih mengetengahkan perdamaian di dalam bermasyarakat, bukan permusuhan. Sekalipun berbeda paham, berbeda keagamaan, bagaimana suku, berbeda keyakinan. Pendengar, pencinta kajian Bima Sakti yang dipancarkan dari studio Pusat Kajian Islam dan Sains Jalan Bima Sakti nomor 9 Malang, mudah-mudahan tafsir ilmiah surat Al-Kafirun yang saya sampaikan ini bisa membuka cakrawala baru di dalam kita, mengunduh firman sehingga bisa dioperasikan di dalam bermasyarakat, bukan hanya sekadar dibaca merdunya suara. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan bimbingannya dan kita mendapatkan maghfirah dari ilahi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.